Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Matematika Minat akan menjelaskan materi tentang konsep dan ruang lingkup vektor R3 dalam ruang. Perkenalkan, nama saya Dea Pita di kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Kaira Maharani dari 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Putri dari Pustia dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya yang baru dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Reka Negara dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Reka Persaingawan dari 10 IPA 4. Pengertian vektor R3. Vektor pada bangun ruang dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z yang saling tegak, lurus, dan perpotongan ketika sumbu sebagai pangkal. Komponen vektor di R3. Nah, kalau pada R2 ingat hanya ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Nah, di sini untuk R3 berarti ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Misalkan di sini ada titik A ya. Di sini titik A dengan koordinatnya adalah X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. Kemudian misalkan terdapat titik B dengan koordinatnya adalah X2, Y2, Z2 ya. Nah, misalkan di sini ada suatu vektor dari A ke B seperti ini. Nah, sama seperti vektor pada R2, komponen yang pertama adalah komponen panjang suatu ruang garis dengan sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka vektor R3 ini yaitu terdapat 3 komponen, yaitu V1, komponen vektor V yaitu V1, X2 kurang X1 yaitu adalah yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian V2, komponen keduanya adalah Y2 kurang Y1 yang sejajar dengan sumbu Y. Dan kemudian V3 sama dengan Z2 dikurang Z1. Inilah adalah komponen yang ketiga yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, maka bisa kita tulis vektor V bisa dengan kurung biasa seperti ini ya. Kemudian bisa juga menggunakan kurung siku, tapi menggunakan batasan dari komponen yang pertama, kedua, dan ketiga adalah menggunakan tanda koma. Oke, lanjut ke contoh. Diketahui titik A dengan koordinatnya ada 2, negatif 3,6 dan B negatif 1,5, negatif 3, maka vektor BA sama dengan, ingat, titik awalnya adalah B, titik akhirnya atau ujungnya adalah A. Berarti kita bisa tulis vektor BA itu sama dengan XA dikurangi XB, kemudian YA dikurangi YB, ZA dikurang ZB ya. Nah, langsung saja kita kurungkan saja ya. XA nya adalah 22 dikurang negatif 1 berarti ditambah ya. 2 tambah 1 adalah 3. YA dikurangi YB berarti negatif 8. ZA berarti 6 dikurangi negatif 3 itu adalah 9. Nah, kita bisa tulis juga dengan 3, negatif 8,9 dengan menggunakan kurung siku. Kemudian lanjut contoh selanjutnya. Diketahui vektor AB dengan komponen 2, 1, 6 AC komponennya 4, 7, 1. Kemudian titik B dengan koordinat 2, negatif 1, negatif 3, maka yang ditanyakan adalah titik C. Nah, di sini kita bisa menggunakan info dari AC ini. Nanti kita harus cari A-nya dulu. Nah, jadi kita mendapatkan A, maka dari sini dari vektor AB sama dengan, kan berarti XB dikurang XA, kemudian YB dikurangi YA, kemudian ZB dikurang ZA ya. Maka
maka ketahui vektor AB-nya adalah 2, 1, 6. Bisa kita tulis seperti ini ya, sama dengan XB-nya ada 2 dikurang XA, kemudian YB-nya adalah negatif 1 dikurang YA, kemudian ZB-nya adalah 3 dikurangi ZA. Maka kita peroleh persamaan yang pertama adalah 2 sama dengan 2 dikurang XA. Maka kita peroleh XA sama dengan 0. Kemudian 1 sama dengan negatif 1 dikurang YA. Maka kita peroleh YA-nya negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Kemudian 6 sama dengan 3 dikurang ZA. Maka kita peroleh ZA-nya sama dengan 3 dikurang 6 berarti negatif 3. Oke, lanjut kita akan tentukan C-nya, titik C-nya. Dari informasi diketahui vektor AC-nya. Vektor AC berarti kita bisa tulis XC dikurangi XA, kemudian YC dikurangi YA, kemudian ZC dikurangi ZA. Nah, kita ketahui vektor AC adalah dengan komponen 4, 7, dan 1 sama dengan XC yang kita cari XA-nya 0, XC-nya 0 ya, kemudian XA-nya 0 nya, kemudian YC dikurangi negatif 2 berarti tambah 2, kemudian ZC berarti dikurang negatif 3 berarti sama dengan ditambah 3. Maka kita peroleh yang pertama XC sama dengan 4 ya, kemudian 7 sama dengan YC ditambah 2, maka kita peroleh YC sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk yang ketiganya adalah 1 sama dengan ZC ditambah 3, maka kita peroleh ZC sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Yang kita peroleh titik C nya itu adalah 4, YC nya 5, kemudian ZC nya adalah negatif 2. Oke, kita lanjut vektor R3. Nah, ini terdapat vektor A, vektor AB dengan titik awalnya ada A dengan koordinat X1, Y1, Z1, kemudian titik B-nya B dengan koordinatnya X2, Y2, Z2. Nah, sekarang kita akan terdapat EP, X1, Y1 0 ya, karena tetap di sini. Kemudian terdapat sticky dengan koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, sekarang kita hubungkan titik B dan Q ini terdapat PQ ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini misalkan terdapat suatu bidang yaitu bidang AB, PQ. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam 2 dimensinya seperti ini, AB, PQ. Nah, kalau kalian perhatikan gambar 3 dimensi, garis AP dengan garis PQ tidak tegak lurus ya sebenarnya, tapi ini sebenarnya tegak lurus ya, karena di sini kan sumbu Z sejajar dengan AP ya, dan sedangkan sumbu Z ini tegak lurus dengan bidang XY, di mana bidang XY-nya terdapat PQ, maka garis AP ini tegak lurus dengan PQ. Begitu juga dengan garis BQ dengan garis PQ. Nah, sekarang kita akan tarik garis yang sejajar dengan garis PQ ini dari titik A seperti ini. Nah, misalkan kita bertemu di titik R. Nah, misalkan berarti sini ada garis AR, di mana garis R ini kalau sama panjangnya sejajar dengan garis PQ. Nah, kemudian dari titik P kita tarik garis sejajar dengan sumbu X dan garis PS. Kalian perhatikan di sini terdapat suatu bidang PQS ya, yang berwarna
adalah salah satu segitiga siku-siku di mana siku-sikunya adalah pada sudut S, PQS seperti ini. Nah, selanjutnya kalian perhatikan, kita katakan panjang dari PS itu sama dengan X2 dikurangi S1. Kemudian panjang dari QS di garis QS ini itu samakan dengan Y2 dikurangi Y1. Kemudian BR dari sini ke sini, BR itu sama dengan Z2 dikurangi Z1. Nah, yang kita tanyakan adalah panjang dari vektor AB yang berwarna ungu ini, panjangnya berapa? Nah, kita bisa gunakan dengan segitiga ABR ya, tapi kita tentukan dulu panjang dari AN-nya. Nah, kalian perhatikan AN-nya sama dengan PQ ya, PQ. Nah, sedangkan PQ itu adalah sisi miring dari segitiga PQS kan, maka kita gunakan Pythagoras dengan PQ sama dengan akar PS kuadrat ditambah QS kuadrat. Nah, di mana PS X2 dengan kurang 1 QS Y2 dikurangi Y1 akar dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian selanjutnya kita menentukan panjang dari AB. Nah, di sini kita perlu AS dan BR. AS sudah gitu. Nah, maka AB sama dengan akar AR kuadrat ditambah BR kuadrat. Nah, maka kita akan peroleh X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, maka kita akan memperoleh rumus dari panjang suatu vektor di R3. Nah, kita misalkan panjang vektor AB sama ya, notasinya dari panjang vektor itu dengan garis seperti ini, seperti tanda mutlak, sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Atau jika diketahui vektor V-nya, berarti panjang vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, di mana V1, V2, V3 ini adalah komponen-komponen pada vektor V. Oke, kita ke contohnya. Panjang KL dengan titik K nya adalah koordinatnya 1, 6, negatif 1, dan L koordinatnya 4, 5, 1 adalah, berarti kita di sini misalkan KL ya, KL sama dengan tentukan dulu vektor KL-nya ya. Di sini ingat, berarti titik ujung dikurang titik awal, berarti 4 dikurang 1 berarti adalah 3. Kemudian 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Kemudian 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Nah, berarti panjang KL sama dengan akar dari komponen yang pertama berarti 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka sama dengan akar 9 tambah 1 tambah 4. Maka kita peroleh 9 tambah 1 tambah 4 berarti akar 14 ya. Oke, lanjut. Contoh yang selanjutnya, misal titik P koordinatnya 3,35,4, Q 7,1,1, R 4,3,1. Jika panjang PQ dengan RS dan PQ searah dengan vektor RS, maka koordinat titik S adalah, nah, dari informasi ini panjang vektor PQ sama dengan vektor RS. Kemudian vektor PQ dengan vektor RS ini searah. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan dua vektor dikatakan yang sama ketika panjang ini juga sama. Maka kita bisa katakan vektor PQ ini sama dengan vektor RS ya. Nah, kita tahu bahwa vektor PQ itu adalah
XP dikurang XQ dikurang XP kemudian berarti XQ dikurang XP, kemudian YQ dikurang YP, kemudian ZQ dikurang ZP ya, sama dengan berarti sini XS dikurangi XR, YS dikurangi YR, ZX dikurangi ZR ya. Nah berarti XQ dikurangi XP. Nah kita tulis di sini Q dikurangi P, berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian 1 dikurang 5 sama dengan negatif 4. Kemudian 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah sama dengan X yang kita cari adalah XS dikurang XR nya itu 4, kemudian YS dikurang YR itu 3, kemudian ZS dikurang ZR ya sama dengan 1. Nah berarti kita peroleh yang pertama 4 sama dengan XS dikurang 4, berarti kita peroleh XX sama dengan 8. Kemudian negatif 4 sama dengan YS dikurangi 3, maka kita peroleh YX sama dengan negatif 1. Kemudian min 2 sama dengan ZX dikurang 1, maka kita peroleh ZX sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh koordinat untuk S itu adalah 8, negatif 1, negatif 1. Notasi vektor di R3 dinyatakan dengan dua huruf besar yang disertai dengan tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Huruf pertama menyatakan titik awal vektor dan huruf kedua menyatakan titik ujungnya. Dinyatakan dengan huruf kecil yang disertai dengan tanda panah di atas huruf kecil tersebut. Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arah kedua vektor sama. Jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor C tetapi arahnya berlawanan, maka A sama dengan min C. Nah, ini terdapat vektor AB dengan titik awalnya A dengan koordinat X1, Y1, Z1, kemudian titik ujungnya adalah B dengan koordinatnya adalah X2 dan Y2, Z2. Nah, sekarang kita misalkan terdapat titik P dengan koordinatnya berarti ini adalah X1,0. Karena terletak di sini, kemudian terdapat titik Q dengan koordinatnya adalah X2, Y2,0. Nah, sekarang kita hubungkan titik P dan Q ini terdapat garis PQ. Nah, kemudian kita lihat di sini misalkan terdapat satu bidang yaitu bidang AB PQ. Nah, kemudian kita gambarkan dalam gambar 2 dimensi seperti ini ABQP seperti ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan adalah 3 dimensi garis AP dengan PQ tidak tegak lurus. Ya, tapi sebetulnya adalah tegak lurus karena di sini kan sumbu Z sejajar dengan AP. Sedangkan sumbu Z ini adalah tegak lurus dengan bidang XY, di mana bidang XY ini terdapat garis PQ, maka garis AP ini begitu juga dengan garis PQ. Nah, sekarang kita tarik garis PQ ini dari titik A, kemudian dari titik P kita tarik dari sumbu X, maka di sini ada PQS yang berwarna hijau ini. Nah, selanjutnya perhatikan panjang dari PX itu kan sama dengan X2 kurang X1, kemudian panjang dari QS sama dengan Y2 sama dengan kurang Y1. Kemudian BR sama dengan Z2 kurang Z1. Nah, yang kita tanyakan adalah dari vektor ini panjangnya berapa. Perhatikan hal ini, tetapi kita tentukan dulu dari AR-nya. Nah, kalian perhatikan AR ini sama dengan PQ
akar PS pangkat 2 tambah QS pangkat 2 sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Kalau AB sama dengan akar AR pangkat 2 tambah BR pangkat 2 sama dengan akar X2 kurang X1 akar 2 tambah Y2 kurang Y1 akar 2 pangkat 2 tambah Z2 kurang Z1. Vektor 0. Vektor 0 adalah jumlah vektor dan inversnya. Misalkan diberikan vektor A, vektor 0 diperoleh dengan menjumlahkan vektor A dengan inversnya, yaitu vektor A ditambah min vektor A sama dengan 0. Contoh, jika vektor A sama dengan min 7, 10, min 2, tentukan vektor A tambah min vektor A. Jawab, vektor A tambah min vektor A sama dengan min 7, 10, min 2 ditambah 7, min 10, 2 sama dengan 0. Jenis vektor. Ada beberapa jenis khusus, yaitu 1. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0, 0,0 dan titik ujungnya di A, A1, A2. Vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan 0. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari V sama dengan V1 V2 adalah U sama dengan V per V sama dengan 1 per V, V1 V2. 4. Vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dimensi memiliki dua vektor basis, yaitu I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0,1. Sedangkan dalam 3 dimensi memiliki 3 vektor basis, yaitu I sama dengan 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0 dan K sama dengan 0, 0, 1. C. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika dua vektor tersebut mempunyai arah dan besar yang sama. Dua vektor U sama dengan ABC dan V sama dengan PQR dikatakan sama jika A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C sama dengan R. Contoh, diketahui titik A 2,234, B 665, C 123, dan D 554. Tentukan 1. A, B, dan CD 2. Apakah A, B sama dengan CD? Jawab. 1. AB sama dengan B dikurangi A sama dengan 665 dikurangi 234 sama dengan 431. AB akar 4 kuadrat 2 tambah 3 kuadrat 2 tambah 1 kuadrat 2 sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 1 sama dengan akar 26. CD sama dengan D dikurangi C sama dengan 554 kurangi 123 sama dengan 431. CD sama dengan akar 4 kuadrat 2 tambah 3 kuadrat 2 tambah 1 kuadrat 1 sama dengan akar 16 tambah 19 tambah 1 sama dengan akar 26. CD sama dengan D kurangi C sama dengan 554 kurangi 123 sama dengan 431. CD sama dengan akar 4 kuadrat 2 tambah 3 kuadrat 2 tambah 1 kuadrat 2 sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 1 sama dengan akar 26. Posisi vektor R3 digambarkan 3 sumbu X, Y, dan Z serta titik pangkalnya di O, sebuah bangun ruang, titik A, titik B, dan titik C.
serta titik P yang akan saya tentukan, di mana AB adalah Y, BC adalah X, BP adalah Z, serta sebuah garis dari OB, maka kita dapat tentukan vektor posisi dari titik P, X, Y, Z, yaitu vektor OP atau vektor posisi P, sehingga dikatakan bahwa untuk titik P, X, Y, Z, maka vektor posisi OP adalah vektor posisi P sama dengan X, Y, Z. Pembahasan 1. Jika koordinat titik min 2, 1, 0, B, 4, min 3, 1, dan C, min 1, 2, 5, maka tentukan 1. Vektor posisi dari titik A, B, dan C. 2. Vektor AB, vektor BC, panjang vektor AB dan vektor BC. Penyelesaiannya 1. Titik A min 2, 1, 0, maka vektor posisi A adalah min 2, 1, 0. Titik B 4, min 3, 1, maka vektor B adalah 4, min 3, 1. Titik C min 1, 2, 5, maka vektor C min 1, 2, 5. Nomor 2. 1. Vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, di mana vektor posisi 4, min 3, 1 dikurangi min 2, 1, 0 sama dengan hasilnya 6, min 4, 1. B. Vektor BC sama dengan vektor C dikurangi vektor B, di mana vektor posisi min 1, 2, 5 dikurangi 4, min 3, 1 sama dengan min 5, 5, 4. C. Panjang vektor AB sama dengan 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 16 ditambah 1 adalah akar 53. D. Dan panjang vektor BC sama dengan min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 16 sama dengan hasilnya 66. Sekian dari kami, mohon maaf